Halo teman-teman, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabe Selamat, Minggu Nalatai, Salam Sujud Karena Melempang, Adil Kak Talino Bak Curamin Kak Saruga, Basengat Kejabata, Arus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giri Pitaduan, saya berasal dari Universitas Palangkaraya, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya ingin membahas terkait kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM di Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas definisi dari BBM. Apa sih arti dari BBM tersebut? BBM ini singkatan dari bahan bakar minyak, yang dimana merupakan sebuah bahan yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan, mesin-mesin, dan lain-lain. BBM ini sendiri juga banyak digunakan agar dapat mempermudah jalannya usaha masyarakat yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikannya, seperti pembangkit listrik atau genset dan lain sebagainya. Bahan bakar minyak ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dari dulu hingga saat ini. Terus selanjutnya yaitu dampak dari naiknya harga BBM. Dengan adanya kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi terhadap BBM tersebut, tentu saja akan berdampak juga terhadap usaha lainnya dan juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini ditemukan ketika saya berkunjung ke suatu wisata yang bernama PAL di Kota Palangkaraya, yang pada saat ini harga tiket masuk mengalami kenaikan. Ketika ditanyakan narasumber atau pemilik wisata, narasumber mengatakan kenaikan harga tersebut disebabkan oleh harga BBM yang saat ini mengalami kenaikan, yang dimana BBM tersebut dipakai agar dapat mengalirkan air dan juga untuk pembangkit tenaga listrik di wisata tersebut. Contoh lain juga dampak dari naiknya harga BBM itu naiknya harga barang di pasaran, terus naiknya harga sembako, dan juga naiknya harga tiket travel atau kendaraan umum lainnya. Terus di sini juga ada landasan teoritis. Di sini saya mengambil 3 landasan teoritis, yaitu yang pertama, teori kebijakan publik. Teori kebijakan publik secara sederhana itu dapat dikatakan menyatakan apa yang dilakukan dan hendak dilakukan oleh pemerintah, serta apa yang tidak dilakukan atau tidak hendak dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dirumuskan melalui proses yang panjang, mulai dari pembentukan agenda masyarakat yang kemudian dijadikan agenda pemerintah. Terus yang kedua itu teori persepsi. Teori persepsi ini terjadi karena setiap manusia memiliki indera untuk menyerap objek-objek serta kejadian sekitarnya. Pada akhirnya persepsi ini dapat mempengaruhi cara berpikir, bekerja, serta bersikap pada diri seseorang. Terus teori yang ketiga yaitu teori sikap. Berkowais menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek merupakan suatu perasaan mendukung atau tidak mendukung. Itulah beberapa landasan teoritis yang saya kutip dari berbagai sumber. Pembahasan selanjutnya yaitu pro terhadap pengurangan subsidi BBM di Indonesia. Keputusan kenaikan harga BBM ini sendiri itu tidak mungkin tanpa adanya alasan. Salah satu alasan harga BBM mengalami kenaikan adalah menyesuaikan harga BBM dunia, yang dimana harga BBM di Indonesia itu merupakan harga termurah di dunia. Hal ini menyebabkan APBN mengalami pembengkakan karena adanya subsidi terhadap BBM tersebut. Oleh sebab itu, agar dapat memperkecil pengeluaran dari belanja negara, pemerintah itu mengeluarkan sebuah kebijakan menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi terhadap BBM tersebut. Hal ini juga bertujuan agar dapat menyesuaikan dengan harga pasaran di dunia, dan juga hal ini juga itu disebabkan oleh dari imbas perangnya Rusia dan Ukraina. Terus untuk kontra pengurangan subsidi BBM di Indonesia, untuk ini kenaikan harga BBM ini juga malah menjadi beban masyarakat, yang dimana pada saat ini juga ekonomi masyarakat itu masih belum baik-baik saja.
Kenaikan harga ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat miskin yang ada di Indonesia, yang dimana hal ini apabila terus-menerus terjadi dan berkelanjutan, maka akan mengakibatkan keadaan masyarakat yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Contohnya, kenaikan harga ini akan menjadi beban terhadap rakyat miskin, terutama di daerah terpencil yang dimana belum memiliki pom besar, sehingga akan sulit terjangkaunya harga, akan sulit terjangkaunya pengiriman BBM, sehingga harga akan mengalami kenaikan. Harga di eceran dalam kota saja itu harga BBM Pertalite kisaran itu 12.000 dan Pertamax itu 17.000. Belum lagi apabila berada di daerah terpencil yang sulit jalannya untuk diakses. Terlebih lagi dengan naiknya harga BBM tersebut mengakibatkan harga bahan pokok di pasaran menjadi naik. Selain itu, harga angkutan umum akan berangsur-angsur naik karena menyesuaikan harga BBM yang kian melonjak. Hal ini kedepannya akan menimbulkan inflasi harga barang, yang dimana ketika hal tersebut dibiarkan, maka akan berdampak juga ke mata uang rupiah, yang dimana akan merusak nilai mata uang kita. Dapat kita lihat, kebijakan ini sangat membebankan ekonomi masyarakat yang hingga kini masih dalam keadaan yang tidak baik-baik saja akibat dampak dari pandemi COVID-19. Terus untuk kesimpulan, dengan adanya kebijakan menaikkan harga BBM dari pemerintah, hal ini tentu saja sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat, terlebih daripada masa COVID-19 pada saat ini, yang dimana beberapa daerah mengalami inflasi harga barang bahan pokok dikarenakan naiknya harga BBM. Harga BBM ini sendiri naik dikarenakan pemerintah mengurangi jatah subsidi terhadap BBM. Hal tersebut terjadi karena APBN terhadap BBM tersebut membengkak. Oleh sebab itu, pemerintah mengurangi subsidi negara terhadap BBM. Tidak hanya itu, harga BBM naik juga tidak lain dan tidak bukan dikarenakan perang antar Rusia dan Ukraina. Hal tersebut mengakibatkan naiknya harga BBM global, sehingga Indonesia mau tidak mau mengikuti pasar dunia agar tidak terjadinya pembengkakan APBN. Pemerintah juga kiranya memperhatikan ekonomi masyarakat, yang dimana ekonomi masyarakat itu sendiri belum mencapai keadaan yang prima. Dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini, kedepannya masyarakat yang miskin akan menjadi miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Dari sini juga dapat kita lihat juga ada dampak positif dan dampak negatif terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengurangi subsidi terhadap BBM yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Giri Pituduan, terima kasih.